Dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya adalah mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Ranto Huta Barat, NIM 2201010134, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Dan ini adalah tugas mata kuliah Spiritual Kristen dan Karakter. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Johari Manik, MPDK. Adapun yang menjadi topik saya adalah 9 jalur kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita membahas tentang 9 jalur kudus yang sudah dikemukakan oleh Gary Thomas, mari kita bahas terlebih dahulu tentang latar belakang dari Gary Thomas. Nah, Gary Thomas adalah seorang penulis dan pembicara Kristen yang sudah melayani di 48 negara bagian di Amerika serta 6 negara lainnya. Kerinduannya adalah membawa orang mendekat pada Kristus dan sesama. Melalui tulisan, ia mendorong orang untuk memiliki hubungan-hubungan yang lebih berkualitas dengan Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Bukunya yang terkenal adalah Sacred Marriage, Sacred Parenting, Sacred Influence, and Authentic Faith. Adalah pemenang Gold Medallion Award tahun 2003. Ia melayani sebagai pembina rohani kampus dan mengajar di Western Seminary. Ia, istri, dan 3 anaknya tinggal di Bellingham, Washington. Saya akan menjelaskan tentang 9 jalur kudus untuk menghayati spiritualitas. Yang pertama adalah kaum naturalis, yakni kaum yang mengasihi Allah di alam terbuka. Dan yang kedua adalah kaum indrawi, kaum yang mengasihi Allah melalui panca indera. Yang ketiga adalah kaum tradisionalis, yakni kaum yang mengasihi Allah melalui ritual-ritual dan simbol-simbol. Keempat adalah kaum askese, yakni kaum yang mengasihi Allah melalui keheningan dan kebersahajaan. Yang kelima adalah kaum aktivis, yakni kaum yang mengasihi Allah melalui konfrontasi. Dan yang keenam adalah kaum pemerhati, yakni kaum yang mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Yang ketujuh, kaum antusias, yakni kaum yang mengasihi Allah dengan adanya misteri dan perayaan. 8. Kaum kontemplatif, kaum yang mengasihi Allah melalui pemujaan. Dan yang kesembilan adalah kaum intelektual, kaum yang mengasihi Allah dengan pikirannya. 9 jalur kudus yang sudah dikemukakan oleh Gary Thomas. Maka saya masuk ke dalam kategori kaum askese, yakni kaum yang mengasihi Allah di dalam keheningan dan kebersahajaan. Karena dalam keheningan dan kebersahajaan ini, saya merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan melalui doa. Yang mengaitkan kaum askese ini dalam kehidupan saya sehari-hari, saya akan menceritakan bahwa saya adalah anak ke-10 dari 12 orang bersaudara, 1 ayah dan 1 ibu. Kami terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Sementara perekonomian orang tua kami hanya perekonomian menengah ke bawah. Mereka hanya petani biasa yang mengandalkan lahan sawah sebagai lahan garapan. Nah, untuk itu kami hidup dalam kebersahajaan. Tidak tahu bagaimana kami ada di dunia ini sampai sejauh ini. Saya boleh berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian itu adalah berkat doa yang dipanjatkan dalam keheningan dan kebersahajaan oleh doa yang tulus dari orang tua saya, almarhum ayah saya yang sudah meninggal tahun lalu juga. Kemudian pada tahun 2019 tepat ada pelamaran tentara angkatan darat di Sibolga. Abang saya yang nomor 9 melamar. Tepat dia mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Berarti Tuhan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan dalam keheningan dan dalam kebersahajaan. Dan sampai sekarang kami hidup sederhana. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa, disitulah kita berdiam diri. Persekutuan yang damai dengan Allah dapat terjalin walaupun tanpa kata-kata. Seperti anak yang berhenti menangis atau dia tepat berada dalam pelukan ibunya. Maka dalam kehadiran Tuhan jiwaku pun tenang.
Menenangkan jiwa memerlukan sebuah kesederhanaan. Berdiam diri berarti menyadari bahwa kegelisahan itu tak dapat berbuat banyak. Berdiam diri itu berarti meninggalkan segala perkara-perkara yang tak dapat kucapai tanpa pertolongan Tuhan. Dengan menyiapkan kita untuk sebuah pertemuan yang baru dengan Allah. Dalam keheningan itulah firman Allah dapat mencapai pojok-pojok yang tersembunyi dalam hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam hingga memisahkan jiwa dan roh. Dalam keheningan itulah kita berhenti bersembunyi dari Allah dan terang Kristus dapat menyinari kita dan memperbarui hal-hal yang sudah rusak sekalipun. Dan ketika kita sudah mengheningkan dan menenangkan jiwa kita, maka perkara yang besar akan tampak kecil dan tidak terlalu penting. Dan yang terakhir adalah dalam keheningan itu kepahitan terurai dan membuat kita kosong, yang bermakna untuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.